Hadirin muslim, orang Islam tidak layak, tidak pantas umat Islam punya sifat seperti itu. Bakhil, sukh. Jadi Islam harus punya semangat untuk akhirat. Akhirat itu lebih utama daripada dunia. Jangan sombong karena kekayaan. Jangan rendah diri karena kefakiran, jangan. Minder. Harta itu tidak jadi ukuran. Harta bana, manfaatkan harta bana di jalan Allah SWT. Kefakiran, kemiskinan, jadikan kesempatan. Mumpung fakir, tidak bebas. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Babun nahyi anil bukhli wasyuhi. Bab mentelakeun nahi syarat cegahan, larangan. Anil buhi dari sifat bukhl, kikir. Jadi orang ulah kikir, kikir bukan pintu untuk kesugihan. Bahkan buhlu itu pintu untuk kerusakan, kefakiran, kemiskinan. Wasuhi jeung suhi, kehirsian, kerakusan. Ini dilarang, bukhul dilarang, rakus itu dilarang. Mana ayatnya? Qala Allah Ta'ala, ada Allah Ta'ala. Wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa ma yughni anhu maluhu illa taradda. Wa amma man jeung anapun ada jelema bakhila anu bakhil, anu kikir jelema keket mengkere cap jahe semere. Mung mere. Pedit. Mung ngaimpakkeun harta dina segala kebaikan. Wastagna jeung ngarasa sugih cukup. Dunya. Teu perlu akhirat. Cukup senang dunia. Teu perlu senang mikir senang akhirat. Sekarang hirup sekarang. Ayeuna hirup. Senang. Detik ke detik, menit ke menit memikirkan kesenangan ayeuna. Duit. Itu istighnaan. Kikir tamak itu sifatan teh. Kikir. Wa kadzdzaba jeung ngadustakeun, ngabohongkeun bil husna kana husna surga. Ya itu gitu mah orang kafir. Fasanu yassiruhu lil usra, mangka ngamudahkeun kan amanen orang tersebut. Lil usra hatina usati khallah arti orang teh tingkah laku nu nyampekeun kana keberatan di akhirat. Artinya karena amal saya ngamudahkeun ka mana saya. Jadi karena amal as-sayyi'ah. Jelema orang yang bakhil kir-kir merasa cukup dengan dunia. Tidak perlu akhirat. Tidak memikirkan kesenangan akhirat. Mendustakan adanya surga. Maka kami mudahkan dia kepada tingkah laku, perilaku yang memudahkan, mengamudahkan karena kesusahan di akhirat.
Itu. Benar? Tong kaget, tong aneh. Jelema. Sholat, baru sholat. Pan bohong kan? Tong aneh jelema. Kaya di sholat, baru zakat, ngaji. Jadi detik ke detik pikiranana dina nu ayeuna di dunia. Ya. Wah, cerdas cermat tenang. Mikir dunia, nyaritakeun dunia. Gerakan keuntungan dunia. Daya gerakan bersama ngaji, bersama ibadah, gerakan yang gitu. Mikir didinya, tong aneh. Kata Allah, wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Orang yang seperti itu, kikir, bakhil, merasa cukup dengan dunia, mendustakan adanya husna surga, pasti tong kaget. Dia itu akan dimudahkan ke Allah. Sesuatu perkara-perkara. Tingkah laku-laku anu nyampaikan kepada kerusakan. Kesusahan nanti di akhirat. Wa mayugni jeung teu nyukupkeun anu ti dia itu di manehna teh itu jelema malu hartana. Ida taroda di mana geus cilaka, geus lenyap, geus hancur. Halak, salah. Geus mati atau geus dijatuhkeun, dimasukkeun ke neraka jahanam. Naon harta nu dikumpul-kumpul ku manehna tadi? Uangna, emasna, perakna, berlianana, segala macam sebarta-bara maun manfaatna. Sugan ayeuna nyafaatan ngabela eta harta bana anu kumaha dikumpul-kumpul, di mana-mana geus mati, di mana-mana geus jatuh masuk neraka jahanam. Tidak. Wa ma yughni anhu malu idza taradda. Halaka di mana geus mati atau halaka celaka atau sakoto geus jatuh masuk dalam jahanam. Naudzubillah, itu babun nahi. Hadirin muslim. Orang Islam tidak layak, tidak pantas umat Islam punya sifat seperti itu. Bakhil, sukh. Jadi Islam harus punya semangat untuk akhirat. Akhirat itu lebih utama daripada dunia. Jangan sombong karena kekayaan. Jangan rendah diri karena kefakiran, jangan. Minder. Harta itu tidak jadi ukuran. Harta bana, manfaatkan harta bana di jalan Allah SWT. Kefakiran, kemiskinan, jadikan kesempatan. Mumpung fakir, tidak bebas. Jadi banyak kesibukan, mikir itu, mikir ini. Mumpung fakir itu jadi kesempatan, pakai waktu ibadah. Nah, itu. Maka orang kaya nanti di akhirat ingin seperti orang fakir seperti itu. Orang fakir yang sabar, orang fakir yang ibadah, orang yang semangat taat ke Allah Subhanahu wa taala di akhirat tinggi derajatnya. Sekira orang kaya, kalau seperti dia aku dulu di dunia. Seperti itu kata-katanya gitu. Bila mana orang kaya, segeralah bersyukur, manfaatkanlah harta kekayaan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala wa man yuqashuha nafsihi fa ulaika muflihun.
Waman sajil ma yuko anu raksa anu dipelihara man ku Allah. Sajil ma yuko anu dipelihara anu diraksa ku Allah subhanahu tina suhanati tina kerakusan dirina teman. Tina kasengsem ku dunya dirina teman. Waktu beak untuk dunia, siang malam untuk dunia. Faulaika humul muflihun. Maka itu orang-orang tersebut. Humul muflihun bila mahum pastilah humul itulah orang-orang yang beruntung. Orang yang bagja, orang yang untung. Untung orang yang dijauhkan, dijaksa oleh Allah jibana, dirina, hatena, tina sifat-sifat kerakusan. Harta ngumpulkan harta nuhala sembawan nuhala dikumpulkan nuharam dikumpulkan, wah segala macam pokoknya nama dunia. Akal logika jelma usaha seperti itu tidak mungkin puluhan triliun orang. Tidak mungkin gajinya 50 juta, tapi harta banana kalau dihitung 3 triliun. 10 triliun, apalagi ratus triliun, tidak mungkin. Dari mana itu harta? Itu orang yang tidak diraksa oleh Allah dari kerakusan. Silakan mereka silakan. Maka bila mana orang itu muslim, maka keluar dari pekuburan anak berubah rupa akan menjadi hinjir, babi. Orang yang mengumpul harta bana yang seperti rakusan itu keluar dari kubur beda dengan orang lain. Rupanya dirubah rupanya rupa babi. Ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau kubur. Wa amal ahadisu jangan apa hadis pataqaddamat maka telah terdahulu. Anggestilah ahadis. Ataqaddamat jumlatun minna secara keseluruhan minna dari hadis fi bab sabi tina bab anu mustilah bab anu telah dahulu. Wa an Jabirin radhiyallahu sareng di Jabir radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala adu Rasulullah ittaqul zulma, jauhilah kedoliman. Raksalah kedoliman. Takutilah kedoliman. Aranyan kudu takut, kudu sieun anjeun karena kedoliman. Jadi dolim itu perbuatan dolim itu apa perbuatan dolim itu? Sehingga Rasulullah merintah itaku jaga, jauhilah, hindarilah kedoliman. Itu berarti kedoliman itu bukan sesuatu yang ringan, berat itu. Ittaqul zulma. Sehingga harus siap-siap jaga-jaga tidak di perbuatan kedoliman. Fa inna zulma karena zulma kedoliman dulumatun yaumah itu kegelapan di hari kiamat. Poek anu berlapis-lapis poek. Gelap nandu berlapis-lapis gelap karena kedoliman. Kedoliman di dunia, berarti kedoliman di dunia, kedoliman daerah. Dolim jiwa ke jiwa, dolim harta, dolim umat, umaro dolim ke rakyat. Penguasa dolim ke bawah. Junungan dolim ke bawah. Ulama dolim ke kau. Menipu kau. Ini bisanya. Ittaqul zulma itu. Kalangan mau.
umaro katanya. Agnia ke fokor. Penguasa ke bawah. Pegawai dolim. Sahwa pegawai dolim kadunungan. Waktu jam seberapa kerja jam 8 harus naik habis jam sampai jam 12 ayeuna setengah jam mung penggawe dunungan main udud setengah jam lihat pataku suha jing jagalah suha jauhilah suha hindarilah suha itu kerakusan hirsun sangat ingin banyak harta isuf termasuk fa inna suha karena sana suh ahlaka eta menghancurkan suh man ka orang kajelema kanan wayaman qablakum wayaman sampai aranya kehancuran orang-orang dahulu itu karena kerakusan pemerintahan kerakusan Musa kerakusan itu menghancurkan hamalahum malaan sapaku mendorong membawa etesuh te kerakusan te orang-orang sebelum kalian alaan sapaku dimahum karena ngocorkeun maraneha karena darah-darah man keblak. Jadi timbul terjadi pembunuhan karena hirsun kerasukan. Orang ingin kaya lebih baik aya bunuh orang daripada teu kaya. Anak jadikan wadah, pamajikan jadikan wadah, karena keinginan harta. Rakus. Gitu. Wastahallu maharimahum jeung halalkeun maranehna. Menghalalkan mereka maharim segala paharaman mereka. Sedih rupak. Nah, itu akibat. Rawahu Muslim. Kedoliman itu harus dijaga, diraksa, dijauhi. Harus jaga-jaga kedoliman sampai 2 kali. Fa inna dzulma dzulumatun yaumil qiyamah. Gelapnya berlapis-lapis nanti di pagi kiamat berlapis-lapis gelap. Sifat dolim itu membawa kerusakan. Sifat kerakusan itu membawa kerusakan. Kerusakan di antara hubungan manusia dengan manusia, lemur dengan lemur, negara dengan negara, kerakusan, lomba negara, bangunan di negara mana yang paling tinggi bangunan, ingin lo seperti itu. Arab akhirnya membuat bangunan berapa kilo. Terus bersaing terus. Itu akibat suhud. Bersaing itu negara, bersaing orang ke orang, bersaing tangga ke tetangga, bersaing balad ke balad, bersaing negara ke negara ke atas. Itu akibat punya memiliki sifat suhud. Maka umat Rasulullah mudah-mudahan orang sadaya diselamatkan tidak sifat-sifat kedoliman, sifat-sifat kerakusan mau dijauh Allah. Anu timbul dina jiwa orang kesolehan, nur cahaya soleh, cahaya iman, cahaya kesempurnaan iman, cahaya segala cahaya, kesemangatan, ketaatan, bunuh wajibat, bunuh mandubat, jauhi segala paharaman, makruhat, jauhi. Terus tidak akan memapakir orang yang semangat ibadah, tidak. Tapi dengan semangat ibadah, berkah ibadah, tenang jiwa orang, tenang rumah tangga orang, tenang karena keridoan dicurahkan ku Allah Subhanahu wa taala, kerodian hati orang, kesabaran dicurahkan ku Allah, ketawakalan orang dikuatkan ku Allah, kerajaan orang.
dengan sifat-sifat.